Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Syafrin Aldi Putra Nasution, peserta PLDP 3 Tanaman Angkatan 27. Saat ini saya berdinas di Kebun Danau Kembar, Region 4 PTP 4 Palku. Untuk yang pertama ini, kita akan berbincang-bincang mengenai modul kepemimpinan. Tentu di dalam dunia kerja kita akan selalu menempati dua posisi, yaitu kita menjadi pemimpin dan menjadi pengikut. Nah, bagaimana trik atau tips menjadi pemimpin efektif? Nah, yang pertama adalah terapkan aturan profesional dengan sentuhan kemanusiaan. Lalu yang kedua, pahami orang. Lalu, pastikan kita tahu apa sasaran dan peran orang tersebut dalam organisasi. Tiga, senantiasa sadar dan paham dengan perubahan trends di luaran terkait bisnis, serta potensi-potensi yang bisa muncul. Yang keempat adalah cari dan kuasai dengan luar biasa terampil satu hal dibanding hal yang lain. Kelima, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kita juga harus mengoptimalkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Yang keenam, kita tentu di zaman sekarang ini harus mampu menerapkan teknologi pendukung dalam memperkuat atau mempercepat optimalisasi kekuatan utama kita. Yang ketujuh, upayakan kemajuan yang stabil dan konsisten, di mana ini mengarah pada tujuan akhir melalui berbagai terobosan atau inovasi. Lalu selanjutnya, bagaimana agar kita menjadi pengikut yang efektif? Ya, di sini ada 8 trik. Yang pertama, bersedia meninggalkan ego dan berfungsi sebagai bagian dari kelompok. Artinya kita harus melebur. Lalu yang kedua, self-empower atau mampu menggerakkan diri untuk berinisiatif dan bertindak. Jadi kita namanya di dalam menjadi pengikut, ya kita harus inisiatif, ya jangan kita di sini pasif. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki daya tahan. Keempat, tentunya kita harus memiliki jiwa wirausaha dengan semangat menghadapi resiko demi mencapai kebaikan bersama atau kebaikan organisasi. Yang kelima, kita tentu harus lebih aktif sebagai penyelesai masalah. Ya, zaman sekarang banyak orang pintar, tapi hanya sebatas sebagai pengidentifikasi masalah, tidak memberikan solusi. Lalu yang keenam adalah kita harus adaptable, fleksibel, dan capable dalam mengelola perubahan-perubahan yang kita hadapi. Yang ketujuh, pandangan optimistis dan positif. Dan yang terakhir adalah memperbaiki diri secara berkelanjutan dalam meningkatkan level kompetensi kita sebagai pengikut atau followers. Lalu, bagaimana trik-trik kita uh, untuk memberikan pengaruh positif bagi individu dan perusahaan? Di sini ada 4 metode, 4 cara, yaitu yang pertama training, yang kedua counseling, ketiga mentoring, dan yang terakhir ada coaching. Untuk training sendiri, ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik teknis maupun soft skill, baik formal maupun informal, sehingga seseorang mampu melakukan sesuai yang ditarget. Lalu konseling itu bagaimana? Konseling adalah pendekatan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan dari kehidupan seseorang, yaitu berkaitan dengan menyembuhkan apa yang dirasakannya di masa lalu untuk menimbulkan kesadaran dan memulai kehidupan dan langkah yang baru. Yang ketiga, mentoring. Mentoring adalah proses untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan keahlian dan dukungan yang diberikan oleh mentor, lalu diterima oleh si penerima atau disebut mentee sebagai pengembangan diri dalam bekerja
pengembangan karir, profesional, atau kehidupan. Mentoring merupakan pendampingan diri orang yang ahli di bidangnya dengan cara mengajarkan, memberi contoh, berbagi, membimbing, dan memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir adalah coaching. Ini pendekatan dalam bentuk menggali pikiran dan membuat proses belajar dari diri mereka sendiri melalui kemitraan untuk memaksimalkan potensi pribadi yang dimilikinya. Sekian assignment dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.